Haleluya. Shalom pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Elisa Numberi, Gembala Jemaat GBI Tiberias Weref dalam renungan Cahaya Kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saja kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami datang menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu, mengucap syukur atas kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami bersama Jaya TV. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana indah bagi setiap kami. Hamba mohon tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang kami baca, kami renungkan, itu akan bermakna bagi kami dan memberikan kami pemahaman, solusi dan jalan keluar untuk kami dapat hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sehingga firman-Mu hari ini akan menjadi rema bagi kami semua sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam berkat nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan, Allah memilih Abraham. Tuhan Yesus memilih 12 murid. Tuhan memilih saya dan saudara atau pemirsa Jaya TV kita semua. Tuhan punya rencana indah bagi kita. Dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti manusia tidak punya inisiatif untuk mencari Tuhan, tapi Tuhan punya inisiatif untuk mencari kita. Alkitab katakan dalam Kejadian 12, Tuhan datang kepada Abraham. Abraham ada di Ur Kasdim. Abraham punya bapa namanya Terah, di mana Ur Kasdim adalah tempat penyembah berhala. Tetapi Tuhan datang ke Ur Kasdim, Dia pilih Abraham secara khusus untuk Dia berkati. Dan Alkitab berkata kepada kita dalam Kejadian 12 dikatakan begini, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan memilih Abraham untuk keluar, tinggalkan rumah bapa, tinggalkan sanak saudara, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Abraham keluar tanpa ada peta petunjuk, tapi Abraham keluar berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, Tuhan membentuk Abraham. Tuhan mengajar Abraham dari tempat yang satu kepada tempat yang lain. Dalam sebuah perjalanan, Tuhan ajar Abraham, Tuhan bentuk Abraham, dan terus berjalan sampai di mana Tuhan buat sesuatu kepada Abraham dengan tanda-tanda yang heran dan luar biasa. Abraham adalah seorang yang punya ayah penyembah berhala. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi berkat. Dan untuk Abraham menjadi berkat, yang pertama, dia harus belajar bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, Tuhan bentuk Abraham. Mulai dari pola pikirnya, tindakan-tindakannya, Tuhan ajar Abraham. Setelah Tuhan ajar Abraham mengerti semuanya,
Lalu Tuhan memberi ujian kepada Abraham. Untuk apa? Tuhan memberi ujian untuk melihat apakah Abraham sudah mengerti maksud dan rencana Tuhan atau tidak. Ada banyak ujian, tapi satu ujian yang saya garis bawahi, yaitu dalam Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji. Tuhan berfirman kepada Abraham, ambil anakmu Ishak ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini datang kepada Abraham. Ambil anak itu, persembahkanlah dia. Dalam terjemahan asli Alkitab berkata, ambil anak itu, potong-potong dia, dan bakar dia. Abraham ada pada pilihan di mana dia harus memilih. Mendengar suara Tuhan atau mendengar suara hati. Suara Tuhan berkata, ambil anak itu, persembahkan dia. Suara hati bilang, keturunannya belum digenapi seperti bintang di langit, di pasir di pantai laut. Bagaimana anak ini bisa dipersembahkan? Tetapi ada hal yang luar biasa dalam diri Abraham. Karena dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dia peka mendengar suara Tuhan. Abraham mengambil keputusan yang tepat. Di waktu yang tepat. Di hari yang tepat. Karena dia sedang berjumpa dengan orang yang tepat. Dia sampaikan itu kepada kedua bujangnya. Dia mengajak, mari kita berjalan bersama-sama. Dalam sebuah perjalanan mendekat gunung Bukit Moria, dia berkata kepada kedua bujangnya, kamu tinggal di sini. Saya dan Ishak pergi berdoa, nanti kembali. Ini luar biasa. Tuhan bicara kepada Abraham untuk korbankan dia, Ishak. Tetapi dia bicara kepada kedua bujangnya, tunggu di sini. Saya dan Ishak pergi berdoa, nanti kembali. Inilah iman Abraham mulai naik. Lalu Ishak dan Abraham berjalan. Dalam perjalanan mereka berjalan, Ishak berkata kepada ayahnya, Bapa, kayu bakar sudah ada. Mana domba yang dipersembahkan? Iman Abraham begitu luar biasa. Abraham berkata, Tuhan menyediakannya. Luar biasa. Begitu berjalan, lalu Abraham balik. Lalu memegang Ishak. Dia membangun mezbah. Lalu dia mengikat Ishak. Saudara, pemirsa Jaya TV, anak umur 16-15 tahun kalau diikat pasti berontak. Tapi pada waktu itu, Ishak tidak berontak. Karena Abraham ada pada rencana Tuhan. Semuanya berjalan dengan indah dan mulus. Waktu Abraham ambil Ishak untuk mau dieksekusi. Waktu pisau diangkat untuk mau ditusuk. Suara Tuhan datang pada Abraham. Abraham, jangan kau apakan anak itu. Sebab aku telah mengenal imanmu. Aku sudah mengetahui isi hatimu. Di sebelahmu ada seekor domba yang terikat. Ambil dan persembahkanlah dia. Abraham adalah orang yang punya iman luar biasa. Dia berani melewati semua ujian. Lalu dia mendapat julukan Bapa segala bangsa atau Bapa orang beriman. Seorang anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan akan mengalami sebuah proses. Proses yang akan sampai pada sebuah ujian yang akan menunjukkan bahwa dia bisa lulus atau tidak. Abraham lulus dalam ujian ini dan dia berhasil untuk mendapatkan kemenangan itu. Saya percaya kita semua yang akan ada pada perjalanan bersama dengan Tuhan bersama-sama. Dari hari ke hari kita akan dibentuk. Karakter kita akan dibentuk. Kehidupan kita akan dibentuk. Tapi pembentukan itu Tuhan akan memberikan ujian kepada kita. Apakah kita mampu ataukah tidak. Abraham mampu melewati semua ujian dan tantangan. Dan dia berhasil mendapat gelar Bapa bangsa-bangsa atau Bapa orang beriman. Saya percaya, saudara dan saya, kalau kita masih tetap percaya pada Tuhan, kita peka mendengar suara Tuhan, kita akan lihat mujizat-mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita semua sekalian. Allah memilih kita dengan sebuah tujuan. Allah tidak sekedar memilih kita,
Tapi Allah punya rencana yang indah kepada kita. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang berharga dari kita. Di mana Alkitab berkata, waktu Allah membuat manusia pertama, dia gambar di atas tanah. Setelah selesai gambar itu bentuk rupa manusia. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Allah menghembuskan rohnya masuk ke dalam, lalu manusia itu mulai bernapas. Hal yang luar biasa terjadi di sana. Ketika Tuhan menghembuskan napasnya, rohnya ke dalam tanah itu berubah menjadi jantung. Tanah itu berubah menjadi paru-paru. Tanah berubah menjadi tangan. Tanah berubah menjadi mata. Tanah berubah menjadi kaki. Dan bentuklah menjadi seorang manusia yang Tuhan beri nama Adam. Ini luar biasa. Ini yang membuat Tuhan pilih kita. Karena kita serupa dengan dia. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan memilih kita dengan sebuah rencana yang indah. Itu sebabnya mari kita mau belajar daripada Tuhan. Kisah Abraham memberikan kepada kita gambaran bahwa untuk menjadi berkat, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengikuti proses yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kita harus masuk dalam ujian. Dan jika kita berhasil dalam ujian, kita akan diberi julukan. Seperti Abraham mendapat julukan Bapa segala bangsa atau Bapa orang yang beriman. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Allah memilih Abraham. Tuhan memilih 12 murid. Tuhan Yesus memilih 12 murid. Dan Tuhan memilih saya dan saudara. Dengan rencana Tuhan yang indah bagi kita semua sekalian. Rencana Tuhan yang pertama adalah Dia mau supaya kita hidup dalam berkat-berkat-Nya. Rencana Tuhan yang kedua adalah Dia mau supaya kita selamat di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar daripada firman Tuhan. Menjadi cermin bagi kita untuk melihat setiap perjalanan kita bahwa tidak percuma Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita karena Dia menyayangi kita. Tuhan memanggil kita karena Dia punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan memanggil kita karena kita serupa dengan Dia. Dia ingin supaya kita berbuah. Alkitab berkata di situ dalam Yohanes yang tadi kita baca, pasal 15 ayat 17 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Hal yang kedua, Dia pilih kita dengan tujuan untuk kita pergi menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan adalah buah-buah pertobatan. Buah yang mengandung kasih di dalamnya. Buah yang mengandung sukacita di dalamnya. Buah yang mengandung damai sejahtera di dalamnya. Buah yang mengandung kelemah lembutan ada di dalamnya. Buah yang mengandung penguasaan diri yang ada di dalamnya. Buah itu harus tetap tinggal di dalam kita. Seperti yang dituliskan oleh Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Buah-buah kasih itu harus melekat kepada kita. Karena ini adalah karakter Yesus yang harus kita teladani. Dan waktu kita berbuah, dan buah itu harus tetap di dalam hidup kita. Saya berikan contoh, buah itu seperti ini. Di dalam Alkitab ada 9 buah roh. Kita mendapat satu apel. Dari apel itu kita akan bagi menjadi 9. 9 orang makan, tapi rasanya tetap apel. Itu yang disebut dengan kasih. Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan itu. Dalam Dia memilih kita untuk supaya kita menjadi berkat bagi setiap orang.
Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Hal penting yang harus kita garis bawahi dalam renungan hari ini. Yang pertama, kita harus tahu Tuhan memilih kita dari latar belakang kita yang tadinya tidak bagus seperti Abraham. Dari penyembah berhala, Tuhan bawa dia untuk menjadi berkat. Yang kedua, Tuhan memilih kita karena kita serupa dengan dia. Dia mau supaya kita sampaikan, kita menjadi berkat, menjadi buah apa yang dia inginkan kepada kita. Itu sebabnya pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita pemirsa Jaya TV. Engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan memilih engkau dan menempatkan engkau untuk menjadi berkat di mana saja saudara berada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua lewat pelayanan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah engkau buat firman-Mu yang hidup, yang hamba sudah sampaikan. Biarlah kita menjadi pilihan Allah, yang Allah membawa kita keluar dari kebiasaan buruk kita, sehingga kita memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan adalah jawaban dari hidup kami. Kau pilih kami karena kami serupa dengan engkau. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Hamba juga berdoa untuk pemirsa TV. Tuhan memberkati setiap orang yang menyaksikan acara ini. Tuhan berikan hikmat dan pemahaman, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami rencana dan maksud Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh kru Jaya TV. Mulai dari pimpinan sampai pada seluruh karyawan. Tuhan memberkati. Sehingga acara Cahaya Kasih ini, atau program Cahaya Kasih ini, dapat tersiar ke seluruh negeri ini. Bahkan ke seluruh dunia. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberikan jawaban, memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang indah ini. Biarlah rencana-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai kita jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita.